Sebenarnya, LMS itu apa sih? LMS atau Learning Management System adalah sebuah sistem perangkat lunak yang bertugas memvirtualisasikan berbagai macam proses belajar mengajar konvensional seperti administrasi, dokumentasi, juga segala yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti manajemen kelas, pemberian materi, diskusi, penilaian, sistem ujian, dan lain-lain. Semuanya ini akan terakses dengan internet. Menurut Muhson, LMS merupakan sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar. Nah, kelas Q ini salah satu contoh LMS, aplikasi sederhana yang dibuat pemuda bernama Ega Raditya pada masa pandemi baru-baru ini. Dengan fitur-fiturnya yang variatif dan menarik, tugas dari kelas Q adalah untuk memudahkan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di rumah. Fitur-fitur dalam kelas Q. Yang pertama adalah fitur kelas. Fitur kelas adalah fitur yang wajib dibuat oleh guru sebelum memulai pembelajaran. Kelas dibuat sesuai dengan jenjang kelas atau mata pelajaran. Setelah selesai dibuat guru, barulah guru dapat mengundang siswa atau memberikan link kepada siswa. Yang kedua adalah fitur materi. Fitur ini bertujuan untuk guru memberikan bahan ajar agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang disampaikan juga bisa dipelajari dan dipahami lebih dalam oleh siswa. Di dalam kelas Q ini dapat dibedakan dengan tampilan berbagai materi yang dapat guru bagikan, yaitu video, slide, dan artikel, sehingga membuat siswa tidak bosan untuk mempelajarinya dan membuat guru lebih kreatif dalam mengajar. Siswa dapat mempelajari materi tersebut dengan mudah melalui video sehingga pembelajaran tidak terasa bosan. Fitur yang ketiga adalah fitur tugas. Di dalam fitur ini, guru dapat memberikan tugas kepada siswa. Guru juga dapat mengatur tanggal dan waktu tugas itu diberikan serta memberikan batasan tugas yang akan dikumpulkan. Kategori untuk tugas juga bisa diatur sesuai dengan yang dibutuhkannya, seperti tugas harian, tugas UTS, atau tugas UAS. Yang keempat adalah kuis. Fitur ini berguna untuk guru memberikan kuis. Fitur ini hampir sama dengan tugas, tetapi kuis ini bisa berbentuk pilihan ganda dan esai. Setelah guru memposting kuis, siswa dapat mengetahuinya di beranda dan akan muncul notifikasi. Siswa bisa langsung mengerjakan kuis dan melihat skor yang didapatkan. Fitur selanjutnya adalah fitur chat group. Fitur ini digunakan untuk diskusi mengenai materi apabila siswa merasa kesulitan dan terdapat materi yang tidak dapat dipahami oleh siswa, maka bisa ditanyakan melalui chat group ini. Fitur yang keenam adalah obrolan video group. Fitur ini berfungsi untuk berdiskusi secara tatap muka melalui video. Siswa dan guru dapat berdiskusi dengan menggunakan video call, membuat siswa lebih aktif dan ilmu yang didapatkan akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Dengan adanya fitur ini, siswa jadi bisa saling bertatap muka dengan guru dan teman-temannya, sehingga interaksi dalam pembelajaran terasa lebih hidup. Fitur yang terakhir adalah adanya fitur nada pesan khusus. Fitur ini disediakan oleh kelas Q agar siswa dan guru dapat mengetahui adanya pemberitahuan dari aplikasi ini. Dengan adanya fitur ini, siswa diharapkan tidak ketinggalan informasi apabila terdapat tugas atau kegiatan pembelajaran di aplikasi kelas Q. Selanjutnya yaitu cara menggunakan kelas Q. Kelas Q dapat diakses melalui website kelasq.com atau aplikasi kelas Q yang dapat diunduh di App Store atau Play Store dengan fitur yang lebih lengkap. Langkah pertama yaitu registrasi akun dan login. Setelah muncul halaman beranda kelas Q, kita klik daftar yang tersedia di ujung kanan, kemudian isi pendaftaran, isi data diri kita sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kelas Q tersebut. Setelah semuanya selesai, maka tinggal menyetujui di email tersebut atau verifikasi. Kemudian setelah itu kita akan kembali ke halaman awal dan masuk menggunakan akun yang telah dibuat tadi. Setelah selesai, kemudian akan muncul halaman kelas. Nah, di sini di beranda kelas Q ini kan belum ada apa-apa, kita buat kelas baru seperti yang di link hari tersebut. Nah, setelah klik buat kelas baru akan muncul
apa saja yang harus diisi, seperti nama kelas, organisasi, tingkatan kelas, kurikulum, tahun ajaran, semester, dan lainnya. Nah, pada kolom organisasi, kita harus mengisi organisasinya secara rinci, yaitu nama organisasinya apa, jenis organisasinya apa, kemudian di mana alamat lengkap organisasi tersebut, kemudian barulah bisa dibuat. Setelah selesai mengisi semuanya, klik buat, kemudian konfirmasi kelas tersebut, dan selesai. Satu kelas telah dibuat. Langkah selanjutnya yaitu mengundang siswa. Nah, untuk mengundang siswa, kita klik ikon undang, kemudian akan muncul tampilan seperti yang di sebelah kanan. Kita salin link, kemudian kita bagikan link tersebut kepada siswa, baik itu bisa melalui email, Gmail, WhatsApp, atau tempat berbagi lainnya. Setelah selesai, siswa semuanya masuk, kemudian mulailah skenario pembelajaran menggunakan ClassQ tersebut. Langkah pertama yaitu setelah pembuatan kelas, kemudian pemberian informasi dan stimulus oleh guru. Nah, guru pertama-tama memperkenalkan diri dulu nih, kemudian memberikan gambaran secara umum bagaimana kelas tersebut atau arahan untuk kedepannya gitu. Mau itu dari cara atau metode belajar, kemudian cara penilaian, dan sebagainya. Setelah memberikan informasi dan stimulus tersebut yang dibuat dalam kolom apa yang kamu pikirkan, nah di situ kemudian posting. Akan tetapi siswa tidak dapat memberikan komentar di dalam postingan tersebut secara langsung, tetapi melalui obrolan grup. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pemberian materi. Pemberian materi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa melalui video, slide, atau PPT, atau juga artikel. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu menggunakan artikel. Dalam pembuatan artikel, kita tinggal klik buat artikel, kemudian isi judulnya apa, judul materinya apa, kemudian pilih kalau mau ada thumbnail, bisa di thumbnail itu gambar depan ya, jadi bisa pilih klik thumbnail, kemudian gambar yang akan dipilih. Selanjutnya ketiklah materi yang akan kita buat. Juga tak lupa mencantumkan halaman artikel yang menjadi sumber pembelajaran. Kemudian juga bisa melalui video. Video ini sama seperti artikel tadi, tinggal buat video, kemudian masukkan judul materi, kemudian video, dan masukkan link materi video tersebut, baik itu dari YouTube atau juga bisa mengupload, hanya saja memiliki batasan yaitu 50 MB. Nah, kemudian deskripsikan di bawahnya materinya itu tentang apa, gitu. Kemudian buat. Selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan berandanya. Selain itu juga terdapat fitur obrolan grup. Nah, fitur ini tuh untuk berdiskusi. Jadi guru itu membuat sejenis ruang obrolan gitu, ruang kelas untuk mengobrol. Nah, obrolan grup ini sama seperti Zoom atau Meet ya. Jadi bisa bertatap muka secara langsung dengan siswa. Juga terdapat fitur share screen sama seperti aplikasi Meet lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemberian tugas. Setelah semua materi selesai diberikan, maka guru bisa memberikan tugas kepada siswa. Tinggal kita klik ikon buat tugas, kemudian isi judul tugas pertama misalnya, kemudian instruksi. Nah, instruksinya itu bisa jawablah pertanyaan berikut dengan singkat, kemudian tulis soal yang akan kalian berikan, atau juga bisa dengan mengupload file seperti kalian membuat soal dalam bentuk dokumen, kemudian kalian upload di yang lampiran file itu. Nah, setelah itu aturlah tugas tersebut dimulai dari jam berapa, kemudian sampai batas waktunya jam berapa, supaya murid itu bisa disiplin dan mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian klik buat. Nah, setelah selesai, maka untuk penilaian. Nah, setelah jawaban murid masuk, akan muncul seperti gambar pada layar kanan terlebih dahulu. Nah, tapi ini harusnya belum dinilai ya. Kemudian untuk menilai masing-masing siswa, kita tinggal klik nama siswa tersebut, beri nilai, kita lihat jawaban, kemudian beri nilai. Nah, kemudian hasil akhirnya akan menjadi seperti ini.
Nah, si nilai tersebut bisa diekspor. Jadi kita bisa buat ke dalam bentuk dokumen untuk bisa dibagikan kepada siswa. Yang keempat yaitu pemberian kuis. Nah, setelah tugas selesai, maka kita bisa memberikan kuis untuk menguji seberapa jauh pemahaman siswa tersebut mengenai materi yang telah diberikan. Kita buat kuis, kemudian atur kuis tersebut, judul kuisnya apa, kemudian instruksinya bagaimana, dan pilih apakah mau pilihan ganda atau esai untuk kuis tersebut. Jika pilihan ganda, maka kita tinggal buat soalnya ada berapa, pilihan pertanyaannya apa, kemudian pilihan gandanya apa. Setelah selesai, maka kita atur ketetapan kuis tersebut. Akan dimulai pada jam berapa kuis tersebut dan berakhir pada jam berapa. Misalnya kita membuat kuis jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, kemudian durasi. Nah, durasi ini tuh adalah dimulai ketika siswa mengerjakan. Jadi setelah siswa menekan klik mulai, maka durasi tersebut akan dimulai. Jadi jika sudah 30 menit, maka jawaban akan tersimpan sendiri. Nah, tampilan kuisnya seperti ini. Kemudian tinggal jawab dan hasil dari pertanyaan kita itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi langsung muncul. Nah, ini penilaian pada guru. Jadi guru bisa menekan klik kuis dan melihat berapa saja nilai yang didapat oleh siswa yang telah mengerjakan. Sekian. Kelebihan dan kekurangan kelas Q. Kelebihan kelas Q yang pertama, free. Penggunaan web atau aplikasi kelas Q juga tidak dipungut biaya alias gratis. Yang kedua, unik. Tampilan yang menarik dan menyegarkan mata. Tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, easy. Cara penggunaan yang tergolong mudah, kelas Q dapat diakses dengan mudah karena terdapat di web, Play Store, dan App Store. Dan kelebihan lainnya yaitu, yang pertama, saat menggunakan obrolan video grup, banyak fitur yang dapat digunakan, seperti pengatur kualitas gambar apabila jaringan siswa tidak stabil. Ada fitur hanya audio, tetapi guru atau siswa lain masih tetap bisa melihat kegiatan kita dan fitur menarik lainnya. Yang kedua, materi yang dibagikan dapat menggunakan berbagai media. Yang ketiga, ada fitur countdown atau hitungan mundur. Jadi, jika guru akan mengadakan kuis atau tugas, siswa dapat bersiap-siap terlebih dahulu. Yang keempat, ada perbedaan warna dalam nilai sesuai dengan pencapaian siswa. Misalkan, siswa tersebut lulus, maka akan mendapatkan nilai warna hijau. Cukup, maka akan mendapatkan nilai warna kuning, dan kurang, maka akan mendapatkan nilai warna merah. Yang kelima, ada fitur pengabsenan. Guru tidak perlu repot-repot mengabsen siswa satu persatu, tetapi dapat mengecek kehadiran siswa melalui fitur tersebut. Sedangkan kekurangan kelas Q sebagai berikut. Yang pertama, limit. Guru yang menggunakan materi pembelajaran melalui link video dari YouTube atau mengunggah video, tetapi kelas Q memiliki batasan maksimum file yang diunggah yaitu 50 MB. Guru juga dapat mengunggah soal berupa file, namun kapasitasnya maksimal 5 MB. Yang kedua, in access. Apabila diakses melalui web, ada beberapa fitur yang tidak dapat diakses, seperti memulai obrolan grup. Beberapa siswa memiliki permasalahan file tugas yang diunggah tidak terkirim. Yang ketiga, notification. Apabila diakses melalui web, tidak mendapatkan notifikasi kelas. Dan kekurangan lainnya yaitu 1. Berkurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. Yang kedua, berubahnya peran guru dan yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, Information and Communication Technology. Yang ketiga, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang keempat, keberhasilan pembelajaran berbasis kelas Q bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar siswa itu sendiri.
Apakah efektif menggunakan ClassQ dalam pembelajaran? Kemudahan mengakses dan menggunakan ClassQ akan sangat cocok bagi para siswa. Tampilan yang menarik, kelengkapan fitur, tidak banyak memakan ruang pada ponsel, serta tidak memakan waktu untuk mempelajarinya. Materi dapat terlihat jelas di beranda maupun di kolom materi, dengan dilengkapi label pembeda sesuai jenis materi yang diberi guru. Bahkan, materi video diberikan pratinjau. Ini akan menarik perhatian siswa dan mempersiapkan diri untuk menyimak materi. Fitur tugas pun cukup mudah digunakan, selain mendapat notifikasi, tetapi juga kejelasan batas waktu pengumpulan. Untuk kuis sendiri, terdapat countdown sebelum dimulainya kuis, sehingga siswa tidak akan terlambat. ClassQ dilengkapi fitur obrolan video group, yang menjadi salah satu keunggulannya dibanding layanan aplikasi LMS lain. Guru tidak perlu lagi menggunakan layanan virtual meeting lain, karena ClassQ sudah menyediakannya tanpa batas bersama fitur share screen dan lain sebagainya. Sayangnya, kemungkinan mencontek saat mengerjakan tugas, ujian, atau kuis masih besar dalam menggunakan ClassQ. Tapi, guru bisa mengakalinya dengan pembatasan waktu. Hanya saja, siswa akan sangat terburu-buru dalam mengerjakan. ClassQ bisa efektif digunakan dalam pembelajaran bersama dengan kelengkapan fiturnya yang diberikan secara maksimal. Namun, tentunya pembelajaran daring belum bisa menggantikan sepenuhnya pembelajaran konvensional, khususnya dalam hal mengawasi murid oleh guru dan interaksi yang kurang. Sama seperti penggunaan LMS lainnya, keberhasilan pembelajaran masih bergantung kepada siswa itu sendiri serta keadaan yang memadai.